Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas pembelajaran pendidikan agama Islam bab tentang bagaimana beramal soleh dan berbaik sangka. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, siswa-siswi Anda semuanya, kita akan membahas bab tentang bagaimana beramal soleh dan berbaik sangka, yaitu pembelajaran kelas 8 SMP, khususnya ini diberikan kepada SMP IT Ulil Albab Batam. Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi ini, yaitu meyakini bahwa beramal soleh dan berbaik sangka adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, memiliki sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama, memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama, menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Indikatornya ini K1, K2, meyakini, kemudian memiliki sikap gemar, memaparkan, ini K3, memaparkan hubungan sikap, dan ini skematiknya, merumuskan, memahami, edukasi, dan selanjutnya. Nanti bisa dilihat Anda semuanya di materi yang akan di-share kepada antum semuanya. Tujuan pembelajaran ini ada berapa banyak nih. Nanti setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat meyakini, memiliki sikap bagaimana soleh, baik sangka, dan selanjutnya. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Nanti bisa juga dilihat dan dipahami dari materi yang akan kita share di Google Form. Selanjutnya kita lihat, kita akan membahas dari materi ini, yaitu tentang gemar beramal soleh. Ya, tentang gemar beramal soleh dulu dalam pertemuan ini, yaitu ada beberapa pembahasan. Yang pertama kita lihat pengertian beramal soleh. Sebelum kita bahas tentang amal soleh, terlebih dahulu apa itu amal soleh? Ya, pengertian amal soleh diambil dari kata amilus, artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi apapun nama perbuatan kita yang mendatangkan manfaat pada diri kita dan pada orang lain yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah amal soleh. Ya, tapi kalau amal itu tidak memberikan kebaikan, berarti itu amal yang tidak soleh, gitu ya. Baik, kita lihat tentang apa saja amalan yang menjadikan orang itu beruntung. Ya, apa saja amalannya itu dapat kita lihat secara garis besar, kita kelompokkan, bukan secara garis besar, tapi kita ambil dalam surat, ya, dalam surat Al-Asr ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh. Yang pertama itu orang yang beruntung, orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam untuk kesabaran. Jadi ini amal soleh yang menjadikan orang-orang yang beruntung. Ya. Apa hubungan antara iman dan amal soleh? Jadi iman dan amal soleh ini seperti suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dia saling keterkaitan, ya, saling ketergantungan. Ya, antara iman dan amal soleh ini saling ketergantungan.
Seorang yang beriman tanpa diikuti oleh amal soleh, maka keimanan itu tidak ada artinya. Jadi dia mengatakan bahwa dia paling beriman, dia saya sudah beriman, tapi tidak ada buktinya dengan amalannya. Tidak pernah sholat, tidak pernah membuat kebaikan, tidak pernah jujur, ya, tidak pernah membaca Quran. Nah, berarti ini bukan orang yang beriman. Jadi orang beriman itu ada buktinya dengan amal soleh. Begitu juga sebaliknya, kalau dia melakukan amal soleh banyak, ya, dikatakan dia orang yang paling soleh karena banyak amalannya, tetapi amalnya itu tidak didasari oleh iman kepada Allah, maka nilai amalnya itu tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mubazir. Karena tujuan kita beramal soleh itu adalah didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanan itu harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar, ya, harus imannya benar. Ya, anakku sekalian, ada syarat sahnya amal. Syarat amal itu diterima oleh Allah ada berapa syarat? Kalau amalan kita itu memenuhi 3 syarat ini, insya Allah amalan kita itu akan diterima oleh Allah. Tapi kalau ada yang kurang dari salah satunya, wallahu alam, mungkin kita beramal dengan sia-sia. Yang pertama, syaratnya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ada ilmunya. Apapun jenis amalan kita itu ada ilmunya. Jadi kita harus, disinilah letak wajibnya kita itu menuntut ilmu. Ya, wajib berilmu sebelum beramal. Jadi kita itu punya ilmu dulu baru kita beramal. Karena nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita sia-sia. Ya, jadi harus punya ilmu. Kemudian kedua syaratnya itu adalah harus memiliki niat ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jangan kita beramal banyak tapi bukan karena Allah. Ini sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah, yakinlah. Ya. Innamal a'malu binniyat. Niat kita itu tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu harus ada tuntunnya dalam Al-Qur'an dan hadis, dalam sunnah Rasulullah, ya. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis, berarti amalan kita itu amalan yang kita buat-buat sendiri, berarti itu akan tertolak. Baik, ya. Selanjutnya pembagian amal soleh. Amal soleh itu secara garis besar ada 3, kita kelompokkan. Yang pertama itu amal soleh terhadap Allah. Apa saja jenis amal soleh terhadap Allah? Kita sholat, ya, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, ya. Jadi sholat malam, sholat tarawih, sholat duha, sholat tahajud, ya, sholat lail. Jadi itu semuanya itu adalah amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tilawah, membaca Quran, menghafal Quran, murojaah, ya, kemudian puasa wajib, puasa sunnah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh terhadap manusia, membantu orang lain dalam kesusahan, bersedekah, senyum terhadap saudara kita, ya, berbuat baik, membuat saudara kita nyaman, tetangga kita nyaman, berarti ini adalah berbuat baik terhadap manusia. Kemudian amal soleh terhadap lingkungan alam, jangan membuang sampah sembarangan, ya, buanglah pada tempatnya, jangan buang ke selokan atau ke tempat-tempat yang ada masyarakat atau orang umum berkumpul di situ, ya. Kemudian amal saleh selanjutnya terhadap lingkungan alam, tidak sembarangan menebang pohon, ya. Ini bagi masyarakat yang tinggal di daerah banyak pohonnya, ya, apalagi gunung-gunung, jangan tebang pohon sembarangan, ini akan berakibat fatal, ya. Jadi apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kita wajib menjaga alam, karena ini adalah satu tuntunan dalam Islam, ya, kita berbuat baik pada alam. Kita lihat, ya, ini jenis-jenis bentuk-bentuk amal soleh. Kita bersedekah, ya, bantu orang lain, dan pada alam, pada makhluk lain, pada kita berikan hewan, kucing yang kelaparan kita kasih makan, kita sholat, baca Quran, ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada dalam tradisi kita itu kadang-kadang iri, ya, ketika kita melihat orang lain melakukan amal soleh, itu saya pun bisa, itu aja pun dibanggakan. Jadi jangan agak remeh, meskipun amalan itu kecil, tapi kalau dia ikhlas, masya Allah, luar biasa, ya. Apalagi dia continue, ya, istiqomah melakukan itu, maka di hadapan Allah itu adalah amalan paling besar. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh terhadap amal soleh yang dilakukan oleh orang lain, meskipun itu kecil.
maupun diri kita. Jangan kita menganggap remeh. Ya, memang yang paling baik itu amal soleh adalah amal yang paling banyak, ikhlas lagi kan. Amalnya banyak, ikhlas, dan terus menerus lagi. Ini yang diharapkan, tapi tidak semua orang yang bisa. Nah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dalam orang yang dipilih Allah, dimudahkan, diikhlaskan niat kita untuk selalu melaksanakan amal soleh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Ya, bertemu dengan saudara kita, kita ucapkan salam, kemudian kita tersenyum, saudara kita itu merasa bahagia, itu adalah suatu amalan. Ya, itu adalah suatu amalan. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi besar, kecil, ya, sekecil apapun di mata kita itu amalan, baik itu amalan pahala, amalan baik maupun amalan buruk, di hadapan Allah akan Allah berikan ganjaran. Maka jangan sia-siakan kalau kita diberikan kelapangan waktu, ya, kesehatan, maka mari kita manfaatkan untuk beramal soleh. Ya, kalau ada peluang amalan itu kecil, kita manfaatkan. Ya, semoga itu menjadi berat timbang kita di yaumil akhir nanti. Tapi jangan sekali-kali menganggap remeh amalan, maupun itu amalan sunnah. Baik, selanjutnya anakku sekalian, kita lihat amal jariyah. Ya, amal jariyah ini adalah amalan yang tidak terputus. Ya, kalau dalam hadis Rasulullah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal-amalannya kecuali 3. Ya, apa itu 3 perkara itu? Sedekah jahiliyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang pertama itu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi 3 ini adalah hal yang membuat dia itu selalu mengalir pahalanya. Ya, ketika kita telah mati, meninggal dunia, semua amalan kita terputus kecuali amal jariyah, ya, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, diajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain juga mengajarkan kepada orang lain, orang lain manfaat melaksanakan amalan tersebut, dapatkan kebaikan, dan itu akan mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal. Kemudian keutamaan amal soleh. Apa keutamaan ketika kita melakukan amal soleh? Yang pertama itu tidak akan menjadi orang yang merugi, alias menjadi orang yang beruntung. Surah Asar ayat 23. Tadi kita lihat bahwa orang yang beruntung itu salah satunya adalah orang yang beramal soleh. Kemudian menjadi penghuni surga dan kekal di dalamnya. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 82. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ini janji Allah. Nah, anakku sekalian, janji Allah bahwa orang yang beramal soleh itu akan dimasukkan ke surga, kekal di dalamnya. Masya Allah, ini adalah janji Allah yang pasti benar. Dan berunggilah orang-orang yang tidak melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, manfaat dari beramal soleh itu utamanya diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah. Surah Al-Maidah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Maidah ayat 9. Masya Allah. Jadi Allah akan memberikan ampunan, ya, pahala yang besar. Masya Allah, ini adalah janji Allah yang pasti. Kemudian selanjutnya anakku sekalian, yang keempat, diberi tambahan petunjuk. Surah Maryam ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda
wal baqiyatus salihatu khair 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka. Allah akan menambah petunjuk pada mereka yang telah mendapat petunjuk. Ini janji Allah. Jadi, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahnya. Jadi, dia telah mendapat petunjuk, Allah tambah lagi petunjuk. Masya Allah, ini janji Allah kepada orang-orang yang beramal soleh. Kemudian, yang kelima, diberi kehidupan yang baik dan layak. Masya Allah, mungkin di dunia ini ada orang yang kaya, tentram, tapi Allah berikan lagi yang lebih layak menurut Allah. Mungkin menurut manusia itu layak, tapi menurut Allah belum tentu. Nah, ini Allah akan beri pada siapa? Orang yang beramal soleh. Kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Ya Allah lipat gandakan pahalanya, anak-anakku sekalian. Jadi orang yang beramal soleh itu tidak akan sia-sia. Dia akan sia-sia. Ya, kemudian yang keenam, dihapuskan dosa-dosanya. Nah, ini yang kita harapkan, anakku sekalian, orang siapapun kita, ya, kita tidak terlepas dari dosa. Maka satu-satunya yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah. Maka salah satunya dengan kita beramal soleh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, anak-anakku sekalian, orang yang melakukan amal soleh itu, ya, benar-benar Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ya, benar-benar. Gimana lagi Allah meyakinkan umat manusia, ya, meyakinkan kita agar kita senantiasa beramal soleh. Ya, nanti kita akan melihat janji Allah itu ternyata benar, dan merugilah orang-orang yang mendustakannya. Baik, inilah beberapa keutamaan dari beramal soleh. Ya, selanjutnya, insyaallah kita akan bahas pembelajaran di pertemuan selanjutnya tentang subbabnya, yaitu berbaik sangka. Ya, pertemuan hari ini kita sudahi sampai di sini dulu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya, hidup bukanlah tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang berbuat baik. Maka kita selalu berbuat baik, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Dan anak-anakku sekalian, mudah-mudahan penyampaian materi hari ini bermanfaat bagi antum semuanya, terutama bagi yang menyampaikan. Kita amalkan dan selalu kita sampaikan, ajak orang lain untuk selalu melaksanakan amal soleh. Kita tutup pertemuan pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu, terima kasih. Sebelum tutup, kita lihat, jangan lupa ya, bantu video pembelajaran ini dengan like, kemudian subscribe untuk mendapatkan, ya, materi pembelajaran selanjutnya, dan di-share kepada banyak orang supaya bisa memanfaatkan ilmu ini. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi